Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Hidayati dari kelas TI 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementation sport. Pertama, kita bahas dulu tentang TIU dan TIK, yang dimana siswa mampu untuk memahami materi-materi ini. Pertama, yang artinya mahasiswa diharapkan mempelajari alat pemrograman untuk sistem interaktif dan prinsip kegunaan menjadi bentuk dapat dieksekusi. 2. Artinya mahasiswa mampu memahami sistem window dan pengguna sistem interaktif. Yang ketiga, artinya mahasiswa dapat memahami tool interaktif dari jauh, fisik pemisahan perangkat, input dan output. Yang terakhir, artinya mahasiswa dapat mempelajari sistem manajemen antarmuka. Kemudian kita akan bahas tentang materi-materi implementation sport, yaitu yang pertama elemen of windowing system. Di dalam elemen of windowing system terdapat arsitektur of windowing system. 2. Programming the application. 3. Using tools. 4. User interface management system. Di dalam user interface ada UIMS as a conceptual architecture dan implementation consideration. Dan yang terakhir, summary atau kesimpulan. Untuk materi yang pertama tentang elemen of windowing system, yaitu fitur penting pertama dari sistem windowing adalah kemampuan untuk memberikan kebebasan programmer dan spesifikasi perangkat keras. Sebuah workstation khas akan melibatkan beberapa tampilan layar visual, keyboard, dan beberapa perangkat petunjuk seperti mouse. Untuk melakukan ini, programmer ingin mengarahkan perintah ke terminal abstrak yang mengerti lebih umum bahasa dan dapat diterjemahkan ke bahasa banyak perangkat khusus lainnya. Jadi, selain mempermudah tugas pemrograman, terminal abstrak memungkinkan portabilitas program aplikasi. Hanya satu program terjemah atau default perangkat perlu ditulis untuk perangkat-perangkat keras tertentu dan kemudian program aplikasi apapun dapat mengaksesnya. Sistem Windows yang diberikan akan memiliki bahasa generik tetap untuk abstrak terminal yang disebut model pencitraannya. Kemudian example of imagic models. Contoh dari model pencitraan yaitu pixel. Tampilan layar dipresentasikan sebagai serangkaian kolom dan barisan titik atau piksel yang dapat secara eksplisit dihidupkan atau dimatikan atau diberi warna. Ini adalah model pencitraan untuk pribadi komputer dan juga digunakan oleh sistem Windows 10. Dan ini contoh gambar dari piksel. Dan masih banyak lagi kalau kamu mau cari di Google.
Kemudian kita bahas arsitektur of windowing system. Bas dan Kaus mengidentifikasi 3 arsitektur yang mungkin untuk perangkat lunak untuk mengimplementasikan peran sistem Windows. Opsi pertama adalah menerapkan dan mereplikasi pengolahan berbagai proses dalam masing-masing aplikasi yang terpisah. Opsi kedua adalah menerapkan peran manajemen dalam sistem operasi, memusatkan tugas manajemen dengan membebaskannya dari individu aplikasi. Opsi ketiga memberikan portabilitas terbanyak sebagai fungsi manajemen ditulis sebagai aplikasi terpisah dalam haknya sendiri dan sehingga dapat menyediakan antarmuka untuk program aplikasi lain yang generik di semua sistem operasi. Dan di sini ada gambar the rule of a windowing system. Pertama ada aplikasi program yang dimana akan menuju ke multiple application control dan device independent, yang dimana ini termasuk sistem windowing. Jadi aplikasi program ini dibangun untuk sistem windowing yang akan menghasilkan pada layar komputer sebagai Windows 1, Windows 2, Windows 3 dan seterusnya, yang dibantu dengan keyboard sebagai pengetik dan mouse alat petunjuk. Kemudian the client-server arsitektur, client application 1, client application 2 dan client aplikasi seterusnya yang akan menuju ke abstrak terminal 1, abstrak terminal 2 dan abstrak terminal selanjutnya. Kemudian resource manager dan device driver, yang dimana klien aplikasi ini termasuk klien dan abstrak sampai device driver termasuk server. Kemudian akan menampilkan pada komputer yaitu Windows 1, Windows 2 dan Windows seterusnya dengan bantuan keyboard dan mouse. Ini merupakan device. Kemudian the 10 window system atau release 11 arsitektur. Contoh klasik dari sistem jendela arsitektur client server adalah sistem Windows 10 atau release 11 standar industri, dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1980, dan ini sebagai penggambarannya yaitu aplikasi klien menuju 12 server atau device driver, window manager, client, lalu akan menghasilkan pada monitor komputer dengan bantuan mouse dan keyboard. Kemudian the 10 server perform the following tasks. Artinya server 10 memiliki tugas-tugas. 1. Memungkinkan atau menolak akses ke tampilan dari beberapa aplikasi klien. 2. Menafsirkan permintaan dari klien untuk melakukan operasi layar atau menyediakan lainnya informasi. Ketiga, mendemultiplexkan
kompleks aliran peristiwa input fisik dari pengguna dan melewatinya kepada klien yang bagus, yang tepat. Terakhir, meminimalkan lalu lintas di sepanjang jaringan dengan membedakan klien dari keharusan melacak informasi tampilan tertentu seperti font dalam struktur data yang kompleks, bahwa klien dapat mengakses dengan nomor ID. Kemudian untuk membantu dalam desain manajer jendela tertentu, Konsortium 10 telah menghasilkan manual konversi komunikasi antar klien yang menyediakan konversi untuk berbagai masalah kebijakan yang tidak termasuk dalam definisi 10. Ini kebijakannya meliputi 1. Untuk mentransfer data antar klien. 2. Metode untuk memilih klien aktif untuk fokus input. 3. Skema tata letak atau tumpang tindih jendela sebagai wilayah layar. Materi yang kedua yaitu programming the application. Artinya, aplikasi interaktif umumnya digerakkan oleh pengguna dalam arti bahwa tindakan itu aplikasi yang diambil ditentukan oleh input yang diterima dari pengguna. Kami menggambarkan 2 pemrograman paradigma yang dapat digunakan untuk mengatur aliran kontrol di dalam aplikasi. Paradigma program pertama adalah, yang artinya paradigma program pertama adalah loop baca evaluasi yang bersifat internal ke program aplikasi itu sendiri. Dalam pseudo-code, loop baca evaluasi akan terlihat seperti berikut. The read evaluate loop paradigma loop baca evaluasi. Gambarnya seperti ini. Client application start, read input, proses input. Pertama mulai, lalu akan membaca input yang kita inputkan, program yang kita inputkan, kemudian akan memproses program yang tadi kita inputkan. Kemudian keluar if, yaitu jika keluar akan end, jika tidak keluar akan kembali lagi ke awal dari read input. Server device, dan ini semuanya termasuk server device. Contoh dari programnya yaitu pertama repeat, read event atau my event, cause my event type. Tipe 1 do type 1 processing, tipe 2 do type 1 processing. Ini seperti if pilihan, dan jika type seterusnya do type and processing, and case and repeat. Kemudian the notification based programming paradigma. Paradigma program adalah notifikasi di mana loop kontrol utama untuk pemrosesan peristiwa tidak berada dalam aplikasi. Contohnya pada gambar ini yaitu aplikasi pertama start, kemudian register, callback, wait, notifier, kemudian call, notifier, kemudian end. Dan ini bercabang menuju read input, akan membaca program yang kita inputkan. Kemudian appropriate callback,
Kemudian callback request quit. Jika tidak keluar, kita akan mengulangi lagi dari read input, dan jika keluar kita akan end keluar. Terus dari send to appropriate callback, kita akan menuju proses event. Kemudian dari proses event kita akan menuju ke callback request quit, yang dimana kita akan memilih yes atau no. Dan di samping ini contoh program dari call notifier, yaitu void main string menu sama dengan new menu dot set option save dan seterusnya. Dan ini contoh program dari proses event, yaitu integer my save event e. Ini juga integer my quit event e atau close down. Dan yang ketiga, using tools, yang artinya fitur utama antarmuka WIMP dari perspektif pengguna adalah bahwa perilaku input dan output secara intrinsik terkait dengan independen entitas pada layar tampil. Contoh klasik adalah mouse sebagai alat petunjuk. Input yang berasal dari perangkat keras adalah terpisah dari output kursor mouse di layar tampil. Dan ini contoh dari mouse, perilaku mouse, yaitu button atau tekan. Jika kita diklik akan menunjukkan ke kata yang kita klik. Tool memberikan program satu set objek interaktif siap pakai, atau disebut teknik interaktif. Gadget atau widget yang dapat ia gunakan untuk membuat program aplikasi. Interaktif objek memiliki perilaku yang telah ditentukan seperti yang dijelaskan untuk tool. Untuk tombol yang datang gratis tanpa upaya pemrograman lebih lanjut. Tool ada untuk semua window lingkungan, misalnya OSV atau Motif dan Xview untuk sistem Windows 10. Kotak alat Macintosh dan perangkat pengembang perangkat lunak untuk Microsoft Office. Kemudian the single inheritance class hierarchy of the Xview tools. Dua fitur dari objek interaktif dan tool membuat mereka setuju dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Pertama, mereka bergantung pada kemampuan untuk mendefinisikan kelas objek interaktif yang kemudian dapat dipanggil atau dipakai berkali-kali dalam satu aplikasi, dan hanya memodifikasi kecil untuk setiap instansi.
Kedua, membangun objek interaktif yang kompleks menjadi lebih mudah dengan menggunakan definisi mereka berdasarkan objek interaktif sederhana yang ada. Kemudian penggambarannya yaitu window, terus ada from, tree, scroll bar, icon. Di bawahnya ada text sheet, canvas, dan di bawah canvas ada panel. Yang keempat yaitu user interface management system, yang artinya himpunan teknik pemrograman dan desain yang seharusnya ditambahkan tingkat layanan lain untuk desain sistem interaktif di luar tingkat tools adalah sistem manajemen antarmuka pengguna atau UIMS singkatannya. Istilah UIMS cukup digunakan secara luas di kalangan industri dan akademik dan telah datang untuk mewakili berbagai topik. Perhatikan utama UIMS untuk tujuan kami adalah arsitektur konseptual untuk struktur sistem interaktif yang berkonsentrasi pada pemisahan antara sistematik dan sematik aplikasi dan presentasi. Kedua, teknik untuk mengimplementasikan aplikasi dan presentasi yang terpisah sementara menjaga hubungan yang dimaksud di antara mereka. Dan yang teknik-teknik pendukung untuk mengelola, implementasikan, dan mengevaluasi runtime lingkungan interaktif. Jadi, kita harus mengakui bahwa beberapa orang merasa bahwa istilah UIMS tidak pantas untuk semua tugas di atas, lebih memilih istilah sistem pengembangan antarmuka pengguna atau UIDS untuk membedakan alat pendukung yang menangani banyak kegiatan desain. Ini mendahului manajemen sistem runtime. Kemudian UIMS as a conceptual architecture. Masalah utama dalam penelitian ini adalah salah satu pemisahan antara semantik aplikasi dan antarmuka yang disediakan bagi pengguna untuk menggunakan semantik itu. Kemudian contoh pertama dari sistem pengembangan yang mendukung ini pemisahan aplikasi presentasi pada tahun 1968 dengan Newman Reichenhander. Istilah UIMS diciptakan oleh Klasik pada tahun 1982 setelah beberapa penelitian pendahuluan tentang bagaimana input grafis dapat digunakan untuk memperluas ruang lingkup IMK. Konseptual pertama, arsitektur apa yang membentuk UIMS dirumuskan pada sebuah lokakarya pada tahun 1985 di Seeheim, Jerman. Komponen logis dari UIMS didefinisikan sebagai leksikal, sintaktik,
dan semantik, intended user, dan presentation komponen, dialog control, app intermodel, independent app, abstraction, dan untuk the presentation abstraction control model of Cortex, yaitu abstraction, kemudian control, kemudian presentation, kemudian user. Dan yang ketiga, the model view controller treat in small stack, yaitu di sini ada display, mouse, dan keyboard. Dan ini user orangnya yang melakukan, view, kemudian controller, kemudian model. Yang keempat 4.2 yaitu implementation consideration. Implementation berdasarkan pada SIEM, model harus menentukan bagaimana komponen terpisah dari presentasi, pengontrol, dialog, dan antarmuka aplikasi direalisasi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam bab ini kami telah berkonsentrasi pada menggambarkan alat pendukung pemrograman yang tersedia untuk menerapkan sistem interaktif. Kami mulai dengan deskripsi sistem Windows yang merupakan dasar dari antarmuka WIMP modern. Kami menggambarkan dua program untuk pemrograman interaktif dan melihat bahwa ini berhubungan dengan dua cara mengendalikan dialog itu, baik internal ke aplikasi melalui loop baca evaluasi atau eksternal ke aplikasi oleh sarana pemrograman berbasis notifikasi. Tools digunakan dengan windowing tertentu, sistem penambahan level abstrak dengan menggambarkan perilaku input dan output untuk memberikan programmer dengan akses ke objek interaktif dari mana untuk membangun komponen sistem interaktif. Tool dapat menerima dialog eksternal, kontrol melalui prosedur panggilan baik dalam aplikasi, kontrol dialog lainnya, teknik disediakan dengan tingkat abstraksi lain dalam sistem interaktif. Sekian penjelasan dari saya tentang materi implementation support. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.